Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-58, Distracted. Di dalam hidup kita pasti punya banyak hal yang ingin kita lakukan atau kita selesaikan setiap waktu. Misalnya dari hal sederhana teman-teman, kita pengen ada komitmen kita mengerjakan PR atau tugas selesai dalam waktu tertentu, mungkin dengan cepat supaya kita bisa bebas, atau kita pengen cepat-cepat ngerjain hobi yang kita suka, kita punya sesuatu yang selalu ingin kita kerjakan. Tapi kenyataannya seringkali itu tidak berjalan sesuai dengan rencana ataupun tujuan kita. Kita seringkali nggak bisa menyelesaikan apa yang kita ingin lakukan, atau akhirnya nggak jadi dikerjakan, akhirnya jadi cuma wacana doang. Kita banyak sekali melakukan hal-hal seperti itu. Kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin menyelesaikan sesuatu, tapi pada akhirnya kita nggak bisa melakukannya. Salah satu alasannya adalah teman-teman karena kita seringkali ke-distract atau ke-distraksi. Dari yang tadinya misalnya kita mengerjain PR di hari ini, nggak jadi deh, nanti dulu, main dulu, santai dulu sedikit. Atau mungkin sesederhana kita juga ibadah 1-1,5 jam, kita pengen ibadah fokus sama Tuhan, tapi pada akhirnya kita nggak bisa serius ngikutin ibadah, kita main-main, atau mungkin kita main gadget kita, dan lain sebagainya. Teman-teman, dari hal-hal sekecil ini pun distraksi bisa ada, dan selalu rasanya ada sesuatu yang mendistract kita dari satu hal yang mau kita lakukan atau kita komit. Buat pelajaran, buat sekolah, hal-hal kecil di dalam hidup kita, rasanya ada sesuatu yang selalu mendistract kita dari tujuan kita atau dari yang ingin kita lakukan. Nah teman-teman, kita tinggal di dalam age of distraction, zaman distraksi, di mana segala sesuatu rasanya berjalan begitu cepat, rasanya segala sesuatu instan, kayaknya semua kebut-kebutan, sehingga rasanya kita sekarang punya berbagai macam hal yang harus dikerjakan sekaligus. Misalnya kita bisa main handphone sambil kita pelajaran dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang mudah perlahan-lahan menggerogoti kita tanpa ketahuan. Teman-teman, distraksi mungkin bagi kita itu sesuatu hal yang sepele, sesuatu hal yang kecil lah, yang nggak ada hubungannya. Tapi teman-teman sadar nggak kita, justru distraksi ini lama-lama menggerogoti komitmen kita dan bahkan menggerogoti kerohanian kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hal-hal kecil seperti distraksi yang mungkin awalnya nggak berbahaya, tapi lama-kelamaan menggeser kita dari fokus, tujuan, dan arah yang Tuhan inginkan ataupun yang kita sedang kejar di dalam hidup kita. Menggeser fokus dari apa yang penting. Hal-hal yang penting lama-lama jadi terkesan tidak urgent dan tidak penting. Hal-hal yang nggak penting lama-lama bisa jadi penting buat kita. Teman-teman, itulah yang dilakukan distraksi. Mengubah hal yang penting menjadi tidak penting, dan yang tidak penting menjadi penting. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kita komitmen, kita mungkin mau ikut Tuhan, memulai pelayanan misalnya, ataupun mau saat teduh dengan benar dan rutin. Hal-hal itu aja banyak sekali distraksi yang bisa kita punya, dan rasanya sulit sekali bagi kita untuk memegang komitmen kita dan hidup di tengah masa distraksi ini. Nah teman-teman, di dalam Alkitab sekalipun distraksi atau distraction itu ada. Bahkan dalam bentuk-bentuk yang mungkin berbeda. Yang mungkin kelihatannya awalnya bagus, kelihatannya awalnya mungkin baik-baik, tapi lama-kelamaan justru itu menjauhkan kita dari Tuhan. Teman-teman, ketika Lot dan istrinya di perjanjian lama sekalipun, Lot dan istrinya diselamatkan Tuhan dari hukuman Sodom dan Gomora. Mereka harus berlari ke depan, tetapi istri dari Lot berpaling ke belakang, terdistrak oleh apa yang dia punya, yang dia tinggalkan di belakang. Dia menjadi tiang garam, dia tidak selamat. Teman-teman, ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka harusnya fokus sama pimpinan Tuhan, tiang awan, tiang api. Mereka bahkan fokus kepada lapar, haus, ngeluh sama Tuhan, minta makan, minta minum, bahkan minta balik ke Mesir. Teman-teman, dari hal-hal makan dan minum itu aja, itu bisa mendistrak bangsa Israel sampai nggak percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat lagi. Padahal mereka sudah lihat dengan mata kepala mereka sendiri Tuhan membelah Laut Merah, menghancurkan bangsa Mesir. Tapi distraksi yang kecil itu bisa menghancurkan komitmen kita, menghancurkan tujuan kita dari yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Distraksi bikin kita belok sedikit-sedikit dari apa yang kita mau atau apa yang kita kejar. Dan lama-lama kita kehilangan arah dan tujuan. Teman-teman, karena itu di tengah zaman yang seperti ini, di tengah rutinitas pandemi kita yang seperti ini, bagaimana kita melawan distraksi, teman-teman? Yang pertama adalah fokus kepada tujuan. Coba tanyakan kepada diri,
apa sih yang sebenarnya saya mau dan saya kejar dalam hidup saya sekarang? Apa sih yang sebetulnya saya sedang kejar dengan saya sekolah, dengan saya sekarang mungkin mau komitmen saat teduh atau pelayanan. Mungkin teman-teman sekarang punya target-target atau ambisi tertentu dan coba tanya, saya sebenarnya mau apa sih? Saya sebenarnya sedang kejar apa sih dari hal-hal ini? Teman-teman menanyakan kepada diri sendiri, itu membantu kita untuk fokus. Oh, sebenarnya saya sedang kejar apa? Dan apa hal-hal yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan tujuan saya? Teman-teman, ini membantu kita, teman-teman, untuk mengarahkan kepada kita. Paulus juga sama. Setelah dia kenal Tuhan, dia tahu betul arah hidupnya sehingga yang lain-lain dianggap tidak penting. Dia bilang, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kadang teman-teman yang membuat kita ke distract adalah kita nggak jujur sama diri. Apa sih yang jadi target saya sekarang? Saya lagi ngejar apa sih dengan saya kerja keras sekolah, dengan saya kerja keras pelayanan? Apa sih yang sedang saya kejar? Apakah saya mengejar ambisi diri? Apakah saya berkomitmen buat Tuhan atau tidak? Mari kita tanya lagi dan supaya kita tahu saya ini fokus kemana sih dan buat apa. Dari hal-hal kecil dalam hidup kita, kita tanya tujuannya apa. Dan kita bisa menyingkirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita itu. Nah, yang kedua teman-teman, kalau kita nggak mau ke distract, kita harus menjauhkan diri dari godaan distraksi. Teman-teman, hal yang mendistract kita itu biasanya sesuatu yang terus kita nggak bisa kontrol dan terus berulang di dalam hidup kita. Lama-lama terus mengikat hati kita. Misalnya teman-teman, dalam hal gadget, kita selama ini kalau kita bosen atau kalau kita sambil kerjain sesuatu, biasanya kita dikit-dikit lihat handphone misalnya. Kalau kita tahu itu pasti akan menjauhkan kita dan mendistraksi kita, kita harus jauhkan HP itu misalnya. Teman-teman, menjauhkan godaan atau distraksi lebih mudah ketimbang melawan distraksi itu sendiri ketika itu sudah datang. Jadi teman-teman, kita harus menjauhkan diri apa yang seringkali mendistraksi kita dan apa yang bisa kita jauhkan teman-teman. Lebih mudah untuk mencegah daripada melawan secara langsung. Mari kita coba pikirkan itu. Dan yang terakhir teman-teman, ingat, kita nggak bisa melawan distraksi, hal-hal yang nggak penting dalam hidup kita pada saat itu. Kalau kita nggak tahu betul untuk apa kita melakukan itu. Teman-teman, distraksi itu mengikat hati kita. Sehingga ikatan hati harus dilawan dengan ikatan hati juga. Yaitu dengan jatuh cinta kepada Tuhan. Teman-teman, kalau Tuhan sudah menjadi segala-galanya buat kita, segala sesuatu yang kita pikirkan, lakukan, sekolah, gereja, keluarga, itu seharusnya ada Tuhan di dalam yang selalu kita ingat, selalu nggak bisa kita lepaskan dari Tuhan. Sehingga kayaknya kita bucin sama Tuhan, kita selalu pengen deket sama Tuhan, dan kita ingat Tuhan di setiap waktu. Tuhan harusnya jadi distraksi hidup kita, bukan yang lain. Seharusnya Tuhan yang jadi pusat semua perhatian kita, dan bukan yang lain. Sehingga apakah Tuhan sudah menjadi segala-galanya untukmu? Bukan cuma masalah ibadah, tapi masalah hidup kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan kepada diri kita beberapa hal dan kita sharingkan. Yang pertama teman-teman, dalam rutinitasmu belakangan ini nih, apa yang sering jadi distraksi dalam hidupmu? Apa yang sering rasanya menjauhkanmu dari hal-hal yang nggak penting sebenarnya, tapi itu menjauhkanmu dari tujuanmu? Mungkin dari sekolahmu sekarang ada distraction dari kerjaan tugas, atau mungkin ketika kamu ibadah ada banyak distraksi. Coba sebutkan dan coba sharingkan itu. Apa yang menjadi distraksi sekarang dalam hidupmu yang rasanya banyak yang nggak penting, tapi itu merenggut banyak perhatian dan waktu kita. Nah teman-teman, yang kedua, coba tanyakan kepada diri dan sharingkan langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk menjauhkan godaan distraksi. Distraksi ada karena sebuah keadaan tertentu, misalnya handphone ataupun orang dan lain sebagainya. Bagaimana cara kamu mengatasi atau menjauhkan diri dari distraksi dalam hidupmu? Coba sebutkan beberapa langkah konkret yang bisa kamu lakukan dan diskusikan. Nah, yang terakhir teman-teman, coba tanya ke dalam dirimu sendiri, sebutkan apa yang jadi kerinduanmu secara rohani di hadapan Tuhan. Apa yang jadi komitmenmu kepada Tuhan yang kamu rindu terjadi dalam hidupmu? Kita harus minta pertolongan Tuhan. Dan kita harus jujur sama Tuhan. Tuhan, saya mau apa sih terjadi dalam hidup saya sekarang? Apa sih yang jadi kerinduan saya
di hadapan Tuhan sekarang yang lagi saya mau. Ini membantu kita untuk menggumulkan di hadapan Tuhan bahwa kita perlu Dia dan hidup kita buat Dia. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah masa distraksi ini. Kita boleh fokus mengenal Tuhan, mencintai Tuhan dalam seluruh bagian hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.